Bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita ada di uji kompetensi 9 kelas 8 semester 2. Kita masuk ke soal isai ya. Kita lanjutkan, ini ada 10 soal isai. Nomor 1 saya bacakan dulu. Diagram batang di bawah ini menunjukkan data banyak anak pada tiap-tiap keluarga di lingkungan RT 5 RW 1 Kelurahan Sukajadi. Sumbu horizontal menunjukkan data banyak anak pada tiap-tiap keluarga, sedangkan sumbu vertikal menyatakan banyaknya keluarga yang memiliki anak dengan jumlah 0 sampai dengan 5. Kita perhatikan dulu, ini sudah saya berikan angkanya ya. Untuk yang tidak memiliki anak itu 6 keluarga, 1 anak 11, 2 anak 7 keluarga, 3 anak 9 keluarga, 4 anak 4 keluarga, dan 5 anak 2 keluarga. Ini saya tuliskan di bawahnya supaya tersusun ya. Oke. Kemudian nomor 1A, saya kasih kertas dulu ya, kita coba jawab. Tentukan total banyaknya keluarga dan banyak anak dalam lingkungan tersebut. Jadi yang A, kita akan cari banyak keluarga. Kita akan tuliskan banyak keluarga itu berarti 6 ditambah 11 ditambah 7, 9 tambah 4 tambah 2 ya. Tambahkan 17, 24, 33, 37, 39. Oke. Lalu banyak anak. Banyak anak berarti tinggal dikali nih. 0 kali 6, 0. 1 kali 11, 11. 2 kali 7, 14. 3 kali 9, 27. 4 kali 4, 16. 5 kali 2, 10 ya. Oke, kita menambahkannya mungkin akan lebih mudah kalau seperti ini nih. Ini 25 ditambah ini 43, 53. Jadi sama dengan ini 78. Oke. Kemudian yang B. Yang B adalah berapa jumlah keluarga yang memiliki anak lebih dari 2. Nah, ini yang B. Tadi ini yang A ya. Yang B yang lebih dari 2, kita lihat di sini. Berarti dia di sini ya. Ini 9 yang lebih dari 2, itu berarti dia 9 ditambah 4 ditambah 2, jadi sama dengan 15 keluarga. Oke. Lalu untuk yang C, berapa persentase keluarga yang tidak mempunyai anak? Persentase keluarga yang tidak mempunyai anak itu semuanya ada 6 ya. Nih, yang tidak punya anak ada 6. Berarti kita tinggal tuliskan yang C, 6 per 39 dikali 100%. Nah, begitu ya. Jadi 600 per 39 persen. Tinggal dibagi saja ini. Boleh dibagi menjadi nih. Kalau kita mau pembagian, oke, begini ya. 600 dibagi 39. 1, 39. Kemudian ini 1, 2 ya. 2, 1, 39 ini 5 ya. 5, ini kita kalikan 2, 9, ini 5, simpan 4, 19. Kemudian 5, 0, 1 ya. Kemudian 0. Ini 3. Oke.
Jadi kita tuliskan menjadi 15,3%. Nah, begitu ya. Lalu yang D, berapakah rata-rata banyak anak setiap keluarga? Rata-ratanya berarti jumlah seluruhnya anaknya adalah tadi 78 ya, dibagi dengan 39. Jadi rata-ratanya adalah 2. Oke, dari jawaban yang A tadi yang sebelumnya ya. Kemudian yang E, berapa median dan modus dari data tersebut? Nah, yang E kita kembali ke atas. Nah, sini median. Totalnya semuanya ada, ini tadi ada 39 ya. 39 berarti untuk median itu X 39 plus 1 dibagi 2, berarti dia data ke 40 dibagi 2 ya. Data ke 20, medianya adalah data ke 20, itu sama dengan, kita cek data ke 20 itu diambilnya dari sini ya. Ini tambah 17, 24. Nah, berarti data ke 20-nya ada di sini ya. Maka dia memiliki keluarga memiliki 2 anak ya. Nah, begitu. Oke. Terus kemudian modusnya kita cari yang terbanyak, yaitu 11. Maka modusnya adalah beranak 1 ya, 1, begitu ya. Selesai. Lalu lanjutkan nomor yang F. Tentukan jangkauan kuartil atas, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil. Kita akan mencari jangkauan itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil ya. Nah, begitu saja. Nilai yang besarnya adalah 11, nilai terkecilnya itu 2, jadi jangkauannya adalah 9. Maksudnya ini 11 sama 2 ya. Nah, begitu. Kemudian kuartil atas itu Q3 dikurangi Q1 ya. Ini jangkauan interkuartil, maksudnya jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi 1 jangkauan interkuartil ya. Kita cari dulu Q1 nya berapa, kemudian Q3 nya berapa ya. Nah, kita punya jumlah 39, itu kalau dibagi 2 tadi ada 19 ya. 19 berarti dia di bawah 20 ditambah 19 dibagi 2, begitu ya. 20 dibagi 2 ini berarti suku ke 10. Kemudian yang ini di atasnya 20, berarti 21 ditambah 39 per 2 ya. Jadi ini 60 per 2. Jadi ini data yang ke 30. Nah, begitu ya. Data yang ke 30. Data yang ke 10. Ini data yang ke 10 adalah, kita lihat ulang, 6 ditambah di sini 11, berarti ini 17, kemudian ditambah 7, berarti data ke Q1 ya. Q1 nya itu 6 ditambah 11, ini 17. Q1 nya ada di sini, maka Q1 nya itu 1.
lalu ketiganya data ke 30 ya. Data ke 30 kita hitung ulang. Ini 17, 24, 33. Berarti dia ada di sini ya. Itu data ke 30-nya adalah 3. Nah, begitu ya. Maka jangkauan interkuartilnya 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 2. Oke. Ya, selesai. Kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah G. Yang G ini soalnya cukup panjang ya. Dalam catatan Pak RT, rata-rata banyak anak pada tiap keluarga menjadi 3. Sesudah ada 20 keluarga pendatang yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Berapakah rata-rata anak pada ke-20 keluarga pendatang tersebut ya? Jadi secara umum rata-rata itu ini sama dengan ya, ini F kali XI per FI ya. Yang pertama kita punya rata-ratanya tadi adalah 2 ya. Kita punya rata-rata 2 sama dengan 39 kali 2 dibagi 39. Ini awal ya. Lalu setelah masuk 20 orang itu rata-ratanya menjadi 3. Nah, berarti kita akan menuliskan ini 39 kali 2 ditambah 20 dikali dengan X, boleh diganti dengan N juga boleh ya, dibagi 39 ditambah dengan 20 karena ada 20 orang yang masuk ya. Kemudian dihitung 3 dikali ini tambahkan 59, ini 78 ditambah 20 N. Ini N ini adalah maksudnya banyaknya anak pada ke-20 itu ya, banyak anak ya. Ini kalikan 7 simpen 2, 177 dikurangi 78 sama dengan 20 N. Ini 99 sama dengan 20 N ya. Jadi saya pindah ke atas ya. Jadi N sama dengan 99 dibagi 20, N sama dengan 4,9. Jadi N nya adalah 5. Artinya setiap keluarga itu memiliki anak rata-rata 5. Nah, begitu ya. Terus kemudian nomor H. Yang H, jika terdapat 5 keluarga pendatang, setiap keluarga tersebut memiliki 2 anak, apakah ada perubahan min, median, dan modus? Jika ada, tentukan min, median, dan modus yang baru. Nah, kita tulis awal lagi. Tadi ini yang lama ya, data lama itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 7, 9, 4, 2. Nah, ini data yang lama. Kemudian muncul yang baru jika terdapat 5 keluarga pendatang memiliki 2 anak, berarti ada di sini ya. 5 ini yang baru, ini ditambah dengan 5. Jadi sama dengan 12. Yang lain tetap ya. Artinya jumlahnya ini menjadi sekarang 39 ditambah 5. Jadi sama dengan 44 orang. Oke. Dari sampai di sini masih bisa dipahami ya. Kemudian kita akan melihat min.
min awal itu adalah 2. Min awal ya, ini awal 2. Ketika ditambah dengan 5 keluarga yang memiliki anak 2, maka min yang baru itu juga akan tetap sama dengan 2 ya. Jadi sama dengan min yang baru. Nah, artinya dia tidak berubah. Jadi ini tidak berubah. Oke. Untuk min tidak berubah. Lalu berikutnya adalah median. Saya geser dulu. Untuk median, supaya ini kelihatan ya, di sini. Jadi untuk sini dulu, median kita punya jumlah 44. Berarti mediannya adalah data ke 44 per 2 ditambah data ke 44 per 2 ditambah 1. Nah, ini per 2 begitu ya. Jadi sama dengan data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Kita akan cek data ke 26, ini 17, 24. Data ke 20 dan 21 berarti ada di sini ya, karena ini ada sampai 24. Oke, jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi mediannya sama atau tidak berubah. Lalu berikutnya adalah modus. Apakah modusnya sama atau berbeda? Nah, kita lihat lagi datanya. Data awal modusnya adalah yang muncul terbanyaknya 11, modusnya 1. Nah, sekarang yang muncul terbanyak adalah 12. Nah, itu 2. Jadi modus awal 1, kemudian modus baru itu 2 ya. Jadi ini berubah. Nah, begitu. Oke. Cukup nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Jumlah siswa laki-laki 9A adalah 16 orang. Udah kesendak nih. Berat badan rata-rata 50. Jelaskan secara singkat langkah-langkah yang mengukur berat ke 16 siswa tersebut. Sebetulnya soal ini agak ambigu ya. Tidak jelas. Kalau mau dijawab secara lucu ya bisa. Yang pertama adalah ditimbang per orang ya. Ditimbang, kemudian dicatat. Nah, setelah itu baru dihitung. Nah, itu kalau secara agak konyol ya. Namanya mengukur pasti akan menimbang karena kita bicara tentang berat. Nah, sepertinya yang dimaksudkan pembuat soal di sini adalah rata-ratanya itu bagaimana langkah-langkahnya. Karena ada 16 dan rata-ratanya ini adalah 60 50, maka sebentar ini begitu ya. 60 berarti ini 50 sama dengan ini dibagi dengan 16 ya. Kita akan menghitung jumlah semua yang di sini itu harus 800 dengan ke perincian. Misalkan nih ada 49, berarti harus ada yang 51. Kalau ada yang 48, pasti harus ada yang 52. Nah, dan seterusnya yang memungkinkan ketika di dalam satu kelas itu kan berat badannya pastilah tidak jauh. Mungkin ada yang 60 kemudian dengan 40, sehingga ketika dibagi pasangan-pasangan itu tetap akan menjadi 50. Oke.
Nah, kurang lebih mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor 3. Pak Tono memiliki kebun mangga sebanyak 36 pohon. Rata-rata panen 2013 sampai 17 adalah 373. Tentukan nilai X. Kita akan hitung X-nya. Itu 373 sama dengan, nih kita tambahkan saja ya. Kita tambah menjadi 762 ditambah dengan X ditambah dengan ini, kita tambahkan 267 ya, dibagi dengan 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kita kalikan ini 5, simpen 1, 6, simpen 3, 8. Lalu dikurangi dengan ini, ditambah menjadi 4, 3, 15 ya, sama dengan X 1, 3, 3 sama dengan X. Jadi pada tahun 2015 X-nya adalah 331. Oke, selesai. Lalu nomor 4. Tentukan terdapat 8 bilangan dengan rata-rata 18. 6 bilangan diantaranya adalah ini. Sisa 2 angka bilangan jumlahnya sama dengan 2X. Berapakah nilai X? Oke. Kita hitung pakai sini ya. Berarti rata-ratanya 18 sama dengan ini, ditambahkan ya. Tambah 33 ditambah ini 39 ditambah 35 ditambah 2X ya, dibagi 8. Lalu ini kalikan 4 nyimpan 6 4. Nah begitu ya. Ini tambahkan dari belakang 7 simpan 1 10 ya. Oke, kemudian ditambah dengan 2X. 144 dikurangi 107 sama dengan 2X. Ini 4 3 ya, sama dengan 2X. Jadi X nya sama dengan 18,5. Oke. Terus nomor 5. Winda telah mengikuti beberapa kali ujian matematika. Jika Winda memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, nilai rata-rata seluruh ujian matematika 89. Tetapi jika ia memperoleh nilai 79, maka nilai rata-rata seluruhnya menjadi 86. Dari informasi tersebut, berapa banyak ujian yang diikuti oleh Winda sebelumnya? Oke, kita akan tulis dulu. Yang pertama adalah rata-ratanya 89 ya. Kemudian yang kedua itu rata-ratanya adalah 86. Dengan perhitungan ya, ini rata-rata dikali dengan N, banyaknya mata pelajaran, kemudian ditambah dengan 1 kali 94 dibagi dengan ini banyaknya nilai banyaknya mata pelajaran maksudnya ya. Begitu juga dengan ini rata-rata N, ini maksudnya adalah dikali N begitu, ditambah dengan 1 kali 79 ya, dibagi dengan N plus 1. Oke. Lalu kita akan menentukan nilai dari XN nya ya. Kita akan coba buat menjadi XN sama dengan ini, kita kali ke sana
89N ditambah 89 ya. Kemudian ini sama dengan X rata-rata dikali dengan N ditambah 94. Oke, jadi kita punya XN sama dengan, ini pindah ke sini ya, 89 ditambah N ditambah 89 ini dikurangi dengan 94. Jadi XN nya sama dengan 89N ini dikurangi menjadi negatif 5 ya. Terus kita cari yang sebelahnya ini, saya garis dulu, kalikan 86N ditambah 86, kemudian langsung saja ya dikurangi 79 sama dengan X dikali N. Oke, nah begitu ya. Oke, saya pindah ke kanan, XN sama dengan ini 86N ditambah ini dikurangin menjadi 7. Nah begitu ya. Lalu ini XN, ini XN disama dengan kan ya, berarti menjadi 89N-5 sama dengan 86N plus 7 begitu ya. Terus akhirnya ini pindah ke sini menjadi 3N, ini pindah ke sana jadi 12 ya, jadi N sama dengan 4. Oke, jadi mata pelajaran yang diikuti Winda untuk ujian adalah 4 mata pelajaran ya. Lanjut ke nomor 6. Diketahui nilai ujian akhir semester kelas 8A SMP Ceria di bawah ini ya. Jika nilai semester di siswa di kelas tersebut memiliki nilai 7,5, tentukan nilai mediannya. Oke, kita akan mencari nilai N-nya dulu, setelah itu baru bisa menentukan mediannya ya. 7,5 sama dengan, ini kalikan ya, kali 24 ditambah 56 ditambah 8N ditambah 18 ditambah 20. Oke, ini ya. Kemudian dibagi dengan frekuensi ya. Ini 12 16 ditambah N ya. Lalu kalikan oke, kali ini 16 kali 7,2 ya. Cara mengalinya biasanya kalau saya suka dibagi ya, 150 kali 8 ini 120 ya, 120 ditambah 7,5N ya, semoga tidak salah ya, 7,5 kali 15. Terus kemudian ini ditambahkan 70, 80, 100, 118 ditambah 8N ya. Kemudian N-nya pindah ke kiri saja ya, 120 dikurangi 118 2, ini 7,5 berarti 0,5N ya. Maka N-nya sama dengan 2 dibagi 0,5 itu sama dengan 4 ya. Oke ya. N-nya 4, kita tuliskan dulu di sini 4. Oke, lalu ditanya adalah median, nilai tengahnya. Kita hitung ini ada berapa semuanya, 1, 12, kemudian 16, 20 berarti median itu sama dengan ya, median itu sama dengan data ke ini tadi 20 ya,
Berarti medianya adalah data ke 20/2 ditambah 20/2 ditambah 1 ya, per 2. Berarti dia data ke 10 ditambah dengan data ke 11/2. Kita lihat data ke 10-nya ada di sini ya, 7. Kemudian data ke 11-nya juga ada di sini ya, 7 dibagi 2, jadi sama dengan 7. Oke, tetap ya. Kemudian nomor 7. Kita lanjutkan nomor 7. Ini nomor 7 soal yang berat ya. Kita coba cari dulu kertasnya. Oke. Kelas 8A, Zoria memiliki siswa 32 ya. Kita tuliskan dulu. Ini karena banyak, NA 32. Pada ujian tengah semester diketahui nilai rata-rata siswa nilai rata-rata mata pelajaran matematika adalah 75. Kita tuliskan nilai rata-rata matematika kelas A 75. Nah, begitu ya. Sedangkan nilai rata-rata mata pelajaran IPA adalah 62,5. Berarti ini nilai rata-rata IPA A 62,4. Oke. Kemudian saya garis. Pada kelas D rata-rata matematika diperoleh 71,6. Rata-rata IPA rata-rata matematika D ya, betul ya, rata-rata. Sedangkan rata-rata pada pelajaran IPA kelas D rata-rata matematikanya 71 ya, betul ya. Ini sama dengan 71,6. Jika nilai rata-rata kelas 8A dan kelas 8D mata pelajaran IPA, matematika dan IPA masing-masing adalah 73,2 dan 66. Tentukan nilai rata-rata pelajaran IPA untuk 7D. Jadi ini gabungan ya. Gabungan itu kita akan tuliskan dulu untuk rumus gabungannya. Yang pertama adalah untuk yang gabungan matematika ya. Gabungan rata-rata matematika gabungan, saya tulisnya begini, gab, begitu ya, sama dengan nilai rata-rata matematika kelas A dikali dengan banyaknya siswa ditambah nilai rata-rata matematika kelas D ditambah dengan banyaknya siswa kelas D, ini kelas A ya, lalu dibagi dengan banyaknya siswa kelas A ditambah dengan banyaknya siswa kelas D. Nah, ini rumus yang harus kita pahami ya. Lalu kita akan masukkan angkanya. Matematika rata-rata kelas gabungan itu di 73,2. Oke. Kemudian rata-rata matematikanya adalah 75 ya. 75 kali 32. Oke. Ditambah dengan rata-rata ini matematika kelas D adalah 71,6. Ya, kemudian dikali dengan ND karena kita tidak punya jumlah siswa kelas D. Nah, kemudian ditambah NA-nya adalah 32 ditambah dengan jumlah jumlah siswa kelas D. Nah, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan kertas lain nih. Lalu kita hitung. Nih, cara menghitungnya
Saya biasanya dengan cara begini. Ini kita bagi dua. Ini kita bagi 4 jadi 8. Lalu dikali dengan ini kita kali 4 jadi 8, 2 simpan 1, 29. Komanya di sini ya. Terus kemudian ditambah dengan 73,2 ND. Sama dengan ini cara mengalinya 5 kali 2 0 simpan 1 15 14 29 tambah 1 0 simpan 3 21 24. Nah begitu ya, ditambah dengan 71,6 kali ND. Oke, lalu ini kita kali 4 simpan 6, 2 simpan 2, 4 simpan 7, 23, komanya di sini dikurangi 2400 ya. Sama dengan kebalik tadi ya harusnya ya. Oke, 71,6 ND dikurangi 73,2 ND. Harusnya pindahnya ke sana ya. Oke, kita ambil positifnya saja ya. Karena ini negatif, ini nanti juga negatif sama ya. Jadi kita balik, ini dikurangin ini. Atau ditulis dulu deh supaya nanti tidak salah. 3 ND dikurangi 71,6 ND 2400 dikurangi 2342,6. Ini dikurang menjadi 6 1 ya, koma ND sama dengan ini dikurangi jadi 4, koma ya, ini jadi 9 7 5. Oke, jadi ND sama dengan 57,4 dibagi 16 ya, dibagi 16 kita hasilkan ini kurang lebih jadi 1,6 ya, 1,6 36 ya. Ini dibulatkan sudah ya. Oke. Lalu selanjutnya kita cari yang tadi. Oke, kertas yang gabungan untuk yang satunya. Ya, ini selesai. Jumlah D-nya adalah 36. Kemudian yang satu X rata-rata IPA gabungan sama dengan rata-rata IPA A dikali dengan NA ditambah dengan rata-rata IPA D dikali dengan ND dibagi dengan NA ditambah dengan ND. Oke, kita punya soal rata-ratanya adalah 66 ya. Nah ini dia 66. Jadi kita tuliskan 66 sama dengan 62,4 dikali 32 ditambah rata-rata kali 36 dibagi 32 ditambah 36, kemudian dikalikan ya. Ini 66 dikali dengan ini tambahkan 68 sama dengan ini kita kali, ini kita bagi 4, ini kita kali 4. Nah begitu supaya jadi pengaliannya nanti begitu ya. Ini kali 4, 6 simpan 1, 9 simpan 1, 25. Nah begitu, kemudian ditambah dengan
ini XID. Oke, maksudnya adalah rata-rata IPA kelas D ya. 36 rata-rata IPA kelas D. Kita kalikan. Nih. 6 kali 8 48, simpan 4 ya. Ini kali 36 48, lalu ditambah ini 84 ditambah 4 88, simpan 8, 36 tambah 8 44. Nah begitu ya. Lalu ini kali ini koma 8 simpan 4 6 simpan 7 simpan 4 20 ditambah 36 X rata-rata IPA D. Nah begitu cara mengalinya ya. Lalu ini kita pindah ya, kita pindahkan, ini dikurangi dulu 4 ini koma ya, 4488 dikurang 2076,8 sama dengan 36 X ID ya. Oke. Saya tambah kertas dulu deh. Ini kurangin ya. Jadi 2 ini jadi 1 ya. 1 kemudian ini 3 4 ya. 4 lalu 2411 dibagi dengan 36 sama dengan nilai rata-rata ID. Nah begitu ya. Ini silahkan dibagi sendiri ya. Oke ya, nomor 7 selesai ya. Lalu nomor 8, mana nomor 8? Oke. Data menunjukkan hasil ujian akhir semester kelas IPA pelajaran IPA kelas 8. Jika pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa siswa yang memiliki nilai ujian akhir semester lebih 1 sama dengan nilai rata-rata diluluskan, maka nilai di bawah rata-rata tidak lulus. Tentukan persentase siswa yang tidak lulus. Kita akan mencari dulu rata-ratanya ya. Rata-ratanya kita kali dulu nih. Ini kita kali 110, 90, 140, 128 ya, 72, 50. Oke. Jadi rata-ratanya adalah ini ditambah 200 tambah 268 ditambah 122 ya, dibagi dengan nilainya semuanya adalah ini, kita tambah 36 46 62 70 75 ya. Coba diulang. Ini 36 56 72 80 85. Oh ini 85. Oke, dibagi dengan 85 ya. Ini ditambahkan menjadi 0 ya. Ini 9 kemudian 5 dibagi dengan 85 ya. X rata-rata ini kurang lebih ada di sebentar.
Ini 2 simpan 1, 9, betul ya. Siapa tahu ada yang salah. Oke ya, 80-an untuk menuju ke 59-an. Ini rata-rata 7 ya. Sebentar, 85 kali 6 berapa? 0, simpan 3, 51 ya. Kalau 7 5, jadi simpan 3 ya. 5, 9, oh pas ya, 7. Nah, jawabannya ini rata-ratanya 7. Nilai yang di bawah nilai, tentukan persentase yang tidak lulus ya. Yang tidak lulus berarti dia, kita akan hitung mulai dari nilainya 6, karena nilai rata-ratanya kita punya ini mana tadi, 7 ya. Nilai rata-ratanya 7, berarti terhitungnya yang mulai dari angka 6 ke bawah. 6 ke bawah ini ada 21 ditambah 15, tidak lulus. Ini tidak lulus sama dengan 36 per 85 dikali 100%. Nah begitu ya. Kita coret, dibagi 5 ini 20, dibagi 5 ini 17 ya. 17, jadi itu 720 dibagi dengan 17% ya. Lalu ini menjadi 64 itu sisanya adalah 8 per 17%. Nah begini ya. 72 ini 42 ya. 42 sebentar, 720 dibagi 17 ya. Ini 4, 64, 8, 80, kemudian jadi kalau 5 lebih ya, jadi 4 ya. 4, 72 ya. 72 jadi benar 44 8 per 17 benar. Oke, maafkan ya, betul ya. Kemudian nomor 9, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Itu kita tuliskan dulu, perempuan banding laki-laki sama dengan 3/2. Jumlah perempuannya ada 12. Tentukan nilai rata-rata berat badan laki-laki jika total berat laki-laki 424. Kita tuliskan dulu nih perbandingannya nih, laki-laki 3L sama dengan 2P. Jadi L sama dengan 2/3P. Yang diketahui adalah jumlah perempuan ya. Jadi laki-laki 2/3 kali 12, 4. Maka laki-lakinya ada 8. Nah, berat rata-rata laki-laki adalah 424 dibagi 8 sama dengan 53. Oke, selesai. Lalu nomor terakhir, nomor 10. Ini soalnya panjang ya. Saya naikkan dulu. Tabel di samping menunjukkan keuntungan setiap bulan restoran memang enak selama 1 tahun dalam juta rupiah ya. Berapakah keuntungan terendah dan tertinggi? Kita lihat terendahnya ada angka berapa. 15 ini terendahnya ya. Oke, saya tuliskan simpel di situ saja. Lalu tertingginya kita cek
23. Ya, berarti dia terendahnya 15 juta, tertingginya 23 juta ya. Lalu hitunglah nilai kuartil atas dan kuartil bawah dari keuntungan restoran tersebut. Berarti kita harus menuliskan semuanya ya. Ini semuanya ada 12, tapi dia tidak berurutan. Berarti kita harus urutkan terlebih dahulu ya, karena kita nggak bisa sembarang. Oke, kita urutkan. Nilai terkecilnya adalah 15 ya. Jadi 15. Sebentar. Hitunglah nilai kuartil atas dan kuartil bawah dari keuntungan tersebut ya. Betul ya. Ini 15. Ada berapa 15-nya? 1, kemudian 16, 1, 2, 16, kemudian 17, ada 1, 18, 1, lalu 19 adakah? Tidak ada. Ke 20 ya, 1, 2, 3, 20-nya ada 3, kemudian 21, lalu 22-nya ada 2, kemudian 23 ya. Nah begitu ya. Nah kita akan mencari Q1 dan Q3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya. Kita akan bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ini adalah Q2. Kemudian ini di sini, ini Q3. Ini kuartil yang atas. Kemudian ini kuartil yang bawah. Oke. Jadi kuartil bawah dalam kurung Q1 itu sama dengan 16 ditambah 17 per 2. Jadi sama dengan 16,5 juta. Oke. Terus ini 21 ditambah 22 per 2 sama dengan 21,5. Ini boleh dalam juta. Nah, gitu ya. Oke, selesai untuk isai. Maafkan karena mungkin tidak begitu rapi ya, tapi semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain.